Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peran bank dalam perdagangan internasional. Sebelum beranjak kepada peran bank dalam perdagangan internasional, perlu kita ketahui apa bank itu sendiri. Seperti yang diketahui banyak orang, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindah uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayar listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan rakyat banyak, seperti yang tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998. Berbicara mengenai bank, pastilah tidak terlepas dari masalah keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Mungkin ini saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya peran bank dalam perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional terjadi karena adanya suatu kebutuhan oleh suatu bangsa akan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh bangsa lain. Tukar-menukar barang ini menjadi lebih mudah karena adanya transportasi dan juga komunikasi yang semakin baik untuk mendapatkan manfaat dari transaksi internasional. Dari segi perbankan itu sendiri, transaksi internasional dapat terjadi apabila terdapat hubungan yang koresponden antara bank di dalam negeri dengan bank di luar negeri, dan juga adanya rekening pada bank di luar negeri. Bila bank dalam negeri mempunyai rekening di luar negeri, maka rekening tersebut disebut rekening nostro. Dan juga apabila bank luar negeri mempunyai rekening di dalam negeri, maka rekening tersebut disebut rekening vostro. Biasanya bank dalam negeri akan membuka rekening nostro pada suatu negara yang nilai mata uangnya lebih kuat, dan mata uang tersebut termasuk ke dalam mata uang yang diperjualbelikan di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya resiko foreign exchange, dan bank luar negeri akan membuka rekening vostro dalam nilai rupiah. Yang selanjutnya adalah peranan bank dalam perdagangan internasional. Peranan bank dalam perdagangan internasional di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah sebagai penjamin pembayaran, yaitu di mana bank akan menjamin kepada eksportir untuk melakukan pembayaran apabila si eksportir tersebut telah memenuhi dokumen-dokumen persyaratan dari LC atau Letter of Credit. Yang kedua adalah sebagai penghubung antara eksportir maupun importir, di mana bank akan menjembatani kepentingan dari eksportir maupun importir, sebab syarat-syarat yang tercantum dalam LC adalah pencerminan dari sales kontrak antara penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah sebagai sumber informasi bagi importir maupun eksportir, di mana bagi eksportir maupun importir dapat mencari informasi tentang ekspor maupun impor pada bank yang ada di negaranya. Yang keempat atau yang terakhir adalah sebagai financier, di mana bank adalah pihak yang membiayai perdagangan antara eksportir maupun importir. Baik, akan melanjutkan materi mengenai kesepakatan antara eksportir dan importir dituangkan dalam sales kontrak. Sales kontrak ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, terms of goods.
di mana yang termasuk dalam terms of good itu jenis barang, tipe barang, spesifikasi barang, keaslian barang, jumlah barang, kualitas barang, serta harga barang. Dan yang kedua, terms of delivery, di mana yang termasuk dalam terms of delivery itu port of loading dan port destination, parcel shipment diperbolehkan atau tidak, serta transshipment diperbolehkan atau tidak. Dan yang ketiga, terms of payment, di mana yang termasuk dalam terms of payment itu advance payment, open account, collection, consignment, barter, recalls, settlement, serta essential. Dan yang keempat, terms of document, di mana terms of document itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dokumen finansial, dan yang kedua, komersial, di mana dokumen finansial itu terdiri dari draft, wesel, dan dokumen. Sedangkan komersial itu terdiri dari invoice, transport dokumen, sertifikat asuransi, sertifikat asal, packing list, serta wait list. Sekian dari saya. Maksimum nilai transaksi yang diberikan oleh suatu bank terhadap korespondennya dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, ada namanya kinerja bank terhadap korespondensi tersebut, yaitu bank yang berdasarkan suatu perjanjian mempunyai hubungan dengan bank lain untuk saling memberikan jasa atau melakukan transaksi atas nama bank yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu ranking dan rating bank koresponden tersebut secara internasional. Yang ketiga, country risk dari bank korespondensi tersebut atau resiko dari bank tersebut, di mana menunjukkan kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di suatu negara akan mempengaruhi kemampuan perusahaan. Selanjutnya yaitu volume dan prospek bisnis yang dilakukan dengan bank koresponden tersebut berdasarkan azas resiprositas, yaitu di mana azas resiprositas ini merupakan adanya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antar negara yang mengadakan hubungan. Dimana contohnya di sini itu jika seorang kepala negara mengunjungi suatu negara, maka suatu saat kepala negara tersebut akan melakukan kunjungan balasan. Makanya di sini disebut sebagai azas resiprositas atau disebut sebagai asas timbal balik antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Selanjutnya untuk poin E, yaitu credit line yang ditetapkan terhadap bank koresponden. Di sini terbagi atas tiga. Yang pertama commercial line, yang kedua money market line, yang ketiga foreign-nya. Selanjutnya untuk poin E, yaitu credit line yang ditetapkan terhadap bank koresponden. Di sini terbagi atas tiga. Yang pertama commercial line, yang kedua money market line, yang ketiga foreign exchange line. Yang pertama itu commercial line ini memberikan fasilitas perbankan dengan skema commercial line kontrak garansi senilai 2,7 triliun kepada asuransi jasa Indonesia untuk mendukung dan perjanjian proyek. Yang kedua yaitu money market line, di mana di sini yaitu kesepakatan antara perusahaan yang memberikan hak kepada perusahaan untuk meminjam sampai batas tertentu dalam jangka waktu pendek. Nah, dalam jangka waktu pendek ini terhitung dari kurang dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu foreign exchange line. Di sini fasilitas yang memberikan kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah terhadap suatu valuta
Saya sebagai pemateri kelima akan membahas tentang cara pembayaran perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional ini memiliki karakter khusus yang lebih rumit jika dibandingkan dengan perdagangan di dalam negeri, karena menyangkut negara, jarak, bahasa, mata uang, dan ketentuan yang berbeda antar negara, sehingga diperlukan suatu instrumen yang dapat melindungi kepentingan masing-masing pihak yang terlibat, yaitu penjual atau seller dan pembeli atau buyer. Sampai saat ini, LC masih dianggap sebagai instrumen pembayaran yang paling disukai untuk mengakomodir kepentingan buyer dan seller atau LC. Terutama digunakan oleh para pelaku perdagangan internasional yang belum saling mengenal, sehingga belum terbangun kepercayaan di antara keduanya, atau digunakan untuk transaksi perdagangan dengan nilai yang relatif besar dan membutuhkan pembiayaan dari perbankan. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 4, yaitu tentang cara-cara pembayaran perdagangan internasional. Yang dimana dalam cara-cara pembayaran perdagangan internasional ini terdapat 5 cara pembayaran, yaitu yang pertama adalah advance payment. Advance payment ini sering disebut dengan pembayaran di muka, artinya pembayaran yang dilakukan oleh buyer kepada seller sebelum barang tersebut dikapalkan atau dikirim. Yang kedua yaitu dengan cara open account. Open account di sini adalah kebalikan daripada advance payment. Artinya di sini pembayaran yang dilakukan oleh buyer kepada seller di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah konsinyasi, yaitu cara pengiriman barang oleh seller terhadap barang yang belum terjual. Jadi hanya dititipkan pada suatu pihak untuk dijual, sementara hak atas barang tersebut tetap pada pihak seller. Cara yang keempat adalah dengan cara draft collection. Draft collection ini adalah cara pembayaran melalui bank dengan cara pengiriman dokumen oleh seller kepada buyer dengan menggunakan jasa bank untuk menagih pembayaran tersebut. Cara yang kelima yaitu dengan cara letter of credit atau LC, di mana letter of credit ini adalah suatu bentuk surat perjanjian tertulis yang diterbitkan oleh suatu bank atas permintaan importir untuk membayar atau mengambil alih draft apabila dokumen yang diserahkan oleh eksportir sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang dibuat oleh bank tersebut. Mungkin hanya ini materi dari saya. Oke, langsung materi yang berikutnya. Yang pertama yaitu keuntungan menggunakan LC bagi impor. Impor lebih yakin karena banknya baru akan melaksanakan pembayaran setelah menerima dokumen asli dengan penghafalan yang sesuai persyaratan LC, dan pengiriman barang juga telah sesuai dengan jenis dan jumlah yang diinginkan oleh impor. Lanjut materi yang kedua yaitu kelemahan transaksi LC bagi ekspor. Jika dokumen ekspornya tidak sesuai dengan persyaratan LC, meskipun barang sudah dikirim dan sesuai dengan pesanan impor, ekspor berpotensi tidak mendapatkan pembayaran dari bank atau setidak-tidaknya akan terjadi kelambatan pembayaran hasil ekspornya oleh bank. Lanjut materi yang ketiga yaitu kelemahan transaksi LC bagi impor. Jika LC yang dibutuhkan oleh banknya kurang sesuai dengan keinginannya, maka impor tidak serta-merta dapat mengubah LC tersebut karena harus mendapatkan persetujuan dari para pihak yang terlibat, yaitu ekspor dan bank. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.